Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sana ada 4 sub yang akan kita bahas. Yang pertama tentang wilayah negara, yang kedua tentang warga negara dan penduduk Indonesia, yang ketiga tentang agama dan kepercayaan, yang keempat tentang pertahanan dan keamanan. Hari ini kita akan membahas bagian pertama tentang wilayah negara. Berdirinya suatu negara ditandai dengan adanya suatu wilayah tertentu sebagai syarat mutlak untuk mendirikan sebuah negara. Dalam hal ini, wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan ruang udara sebagai tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber kehidupan dari warga negara. Indonesia sebagai negara juga memiliki wilayah sendiri. Berdasarkan informasi dari Badan Geospasial, wilayah Indonesia untuk daratannya itu seluas 1.922.570 km persegi, dan untuk perairannya itu seluas 3.257.483 km persegi. Nah, bila ditotalkan, luas wilayahnya adalah seluas 5.180.053 km persegi. Nah, itulah mengapa kita dijuluki sebagai negara kepulauan, karena perairannya lebih luas dibandingkan daratannya. Sesuai pasal 25A tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi negara kita ini lebih banyak perairannya dibandingkan daratannya. Nah, tapi tahukah kalian sebelum tanggal 13 Desember 1957, luas wilayah Indonesia tidak seperti saat ini. Kalian mungkin sering mendengar Indonesia adalah negara dengan kepulauan yang sangat banyak dan lautnya sangat luas. Pernahkah kalian bertanya, mengapa laut kita luas banget? Apakah dari awal laut kita seluas yang kita miliki sekarang? Nah, kali ini Ibu akan mencoba menjawab. Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, Indonesia mewarisi wilayah dari penjajah Belanda. Prinsip ini dikenal dengan uti possidetis juris, artinya bahwa wilayah atau batas wilayah suatu negara mengikuti wilayah dari batas wilayah penjajahnya. Jadi, wilayah ini adalah wilayah Belanda zaman dulu. Sama halnya dengan Malaysia. Malaysia adalah wilayah Inggris zaman dulu. Paham sampai di sini? Semoga ya. Nah, karena kita mewarisi wilayah Belanda, maka kita juga pasti mewarisi hukum Belanda tentang laut. Saat itu Belanda menetapkan bahwa laut teritorial atau laut wilayah Indonesia hanya berukuran 3 mil dari garis pantai. Nah, sementara itu jarak antara pulau di Indonesia banyak, yang lebih dari 2 kali 3 mil. Artinya ada bagian laut di antara pulau-pulau yang bukan merupakan laut Indonesia. Dari ribuan itu akan terbentuk kelompok pulau terpisah satu dengan lainnya atau laut bebas. Nah, akibatnya bangsa manapun bebas berlayar di laut bebas itu. Kebayang gak sih apa resiko yang akan kita dapatkan sebagai bangsa Indonesia?
Nah, Perdana Menteri Juanda ketika itu menyadari potensi bahaya yang mengancam negara Indonesia. Intinya, beliau merasa bahwa dengan adanya laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia itu, maka kedaulatan kita belum tegak sempurna. Dari itulah, atas bantuan dari Muchtar Kutsumatmaja dan Khairul Saleh, Perdana Menteri Juanda mengatakan pada dunia bahwa sejak saat itu Indonesia mengakui bahwa lautan dari antara pulau-pulau Indonesia itu menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia. Caranya, kepulauan Indonesia itu dilingkup dari garis pangkal, ditarik dari titik paling tepi pulau terluar. Bayangin aja, dengan cara ini semua laut di antara pulau-pulau Indonesia menjadi bagian dari wilayah dengan disebut sebagai perairan kepulauan. Sedangkan laut teritorial yang tadinya diukur dari masing-masing pulau kini diukur dari sebuah garis pangkal itu ke arah luar. Bayangkan betapa luasnya laut Indonesia jika usulan ini diterima oleh dunia. Apakah usulan tadi diterima begitu saja oleh masyarakat dunia? Tentu saja tidak. Inilah awal mula perjuangan panjang oleh para diplomat Indonesia. Usulan ini dibawa ke konferensi PBB tentang hukum laut UNCLOS yang pertama tahun 1958. Ternyata belum diterima. Namun Indonesia tidak patah arang. Delegasi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Andes Muhammad Muchtar Kutsumatmaja SH tetap semangat dan gigih berjuang. Akhirnya pada tahun 1982, kira-kira berapa tahun ya perjuangannya? Ternyata setelah berjuang 25 tahun lamanya, akhirnya dunia menerima usulan ini. Dengan demikian maka luas wilayah kita Indonesia bertambah jutaan kilometer. Ini hanya kita dapatkan melalui kekuatan diplomasi, tanpa adanya sebutir peluru pun ditembakkan. Keren ya, mantep ya. Inilah bukti kualitas sumber daya manusia. Jadi ingat, hukum laut yang kita nikmati saat ini adalah buah pemikiran orang Indonesia yang disegani di manca negara. Bahkan sampai saat ini ya. Don't forget, kita adalah turunan dari generasi hebat. Kalau sekarang urusan kita masih ada seperti konflik antar suku, saudara, atau perselisihan agama, korupsi yang menyengsarakan dingsanak sendiri, itu bukanlah bangsa Indonesia, itu bukan kita ya. Oke, baik, sekian dari Ibu, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami. Bila ada yang belum kalian pahami, tolong silahkan ditanyakan, jangan ada yang takut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.